Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pertama kalinya kita membuat konten cerita mistis, gerimis. Geger cerita mistis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, bunyikan tanda lonceng, like, and share. Riza Daniel dan Wildan, rekan saya. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya alami ya. Ini ceritanya. Di waktu tahun 2015, gua waktu itu dapat rezeki lah. Rezeki ini, bapak gua sempat kena gusuran jalan. Jadi parkiran lahan bapak gua punya toko itu kena gusuran, tapi di situ Pas jalan. alhamdulillah dapat uang penggantiannya besar. Pada saat itu gue ingat gue dikasih modal lah sama bapak gue untuk buka toko sendiri, buka toko bahan bangunan. Tapi bapak gue waktu itu amanatin, lo harus cari tempat yang sesuai dengan uang yang ada. Ini perintah dari orang tua nih. Perintah dari orang tua. Bapak ya. Pada saat itu juga gue baru merit dan pada saat itu juga gue ingat mertua gue nyaranin untuk beli tanah di dekat rumahnya dia. Gak jauh. Mertua. Dari mertua. Biar bisa mengontrol anaknya juga kan. Ya. Gue ingat di daerah mertua gue itu masih tergolong daerah kampung dan pedesaan ya. Dan di situ harga tanah masih murah. Dan yang gue ingat lagi pada saat itu gue beli tanah itu bisa ngebangun, bisa ngisi barang juga, barang dagangan. Masih di daerah Bogor nih. Masih di daerah Bogor. Tempat tinggal lah. Tempat tinggal gua. Nah, kebetulan di daerah Bogor. Nah, pada saat itu juga gua masih ingat waktu gua ngebangun itu tempat setelah jadi toko, gua itu perjalanan gua dagang di daerah situ ya, di bulan pertama sampai 8 bulan itu gue mengalami penjualan yang sangat bagus lah, omset bagus. Nah, gue masih ingat pada saat itu juga gue bisa ngisi barang dengan lengkap dan penjualan gue bagus dan gue punya banyak langganan. Warga-warga situ Ya banyak juga di situ walaupun pedesaan, banyak pembangunan. Dan gue masih ingat lagi di saat gue berdagang di sana, gue ingat ada salah satu warga sana, sebenarnya dia juga pendatang, namanya Poveri. Ini orang ini apa Chinese ya? Orang Chinese. Nah, di situ orang Chinese ini dia nikah sama orang pribumi sana dan gue tahu dia mualaf. Nah, setelah itu dia buka toko sembako, cerita ke gue. Nah, dia sempat datang ke toko gue ini, dia sempat ngomong, kok lu berani-berani buka toko di daerah sini? Bisa ngomong gitu gimana jadi? Nah, ini
kisahnya dia ceritain kalau dia ini punya toko sembako yang tadinya besar, dia tuh kayak agen lah, dia nyuplai ke warung-warung kecil. Sekarang tokonya dia itu jadi hancur, maksudnya dalam artian hancur ini penjualannya kurang bagus, terus sekarang jadi warung kecil. Jadi dia awalnya agen, besar supply ke toko-toko di sekitar. Kenapa bisa gitu? Ya. Dia bilang ke gua, dia cerita kalau dia itu diteluk, disantet, diguna-guna orang. Masih ada tuh jangan gitu, santet sama tuh. Nah ini dia, dan kita kadang-kadang suka menyepelekan hal seperti itu. Padahal kalau kita lihat sejarah-sejarah dari dulu tuh emang ada itu. Di zaman sekarang pun memang ada. Bahkan orang kota sendiri ada juga yang bermain dengan seperti itu. Persaingan dagang lah ya, gitu. Nah, gue masih ingat di tahun 2015 itu gue dari bulan 1 sampai 8 bulan lah gue bertahan usaha di sana tuh bagus. Cuman ada satu kejadian yang gue nggak duga-duga, material gue ini sempat dibobol maling. Dibobol maling. Barang dagangan gue habis semua. Barang kecil-kecil semua. Yang kecil-kecil, barang etalase, barang-barangnya kalau lu tau lah, barang-barang material itu kan seperti kunci-kunci apa semua habis, engsel, gembok-gembok. Bahkan yang barang gedenya seperti pompa ya, seperti cat itu habis. Sampai cat segala itu. Cat habis semua. Dan gue mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, gue masih ingat pada saat kejadian itu. Sebelumnya itu gue ingat di hari Sabtunya sebelum kejadian gue dibobol maling, gue tuh punya feeling perasaan gak enak. Udah ada rasa nggak enak. Nah gue nggak pernah nanya tuh, dan gue bilang sama pegawai gue si Pak Samsul tolong tempat saya ntar jagain. Karena gue masih ingat pada saat gue bilang seperti itu, Pak Samsul ngomong gini, ya ntar saya jagain, insya Allah saya rodain. Mau deh tuh. Mau kontrol. Memang gua waktu punya material di situ nggak ada yang nginepin, nggak ada yang jagain lah. Kan biasanya ada tuh yang tinggal di sana, tidur di sana, snack. Nah itu dari pertama gua buka itu nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Walaupun Padahal dia orang situ. Walaupun orang situ. Memang sih gua pikir material gua depan-depanan sama si Pak Samsul ini. Jadi di depan toko rumahnya dia. Rumah pegawai gua itu. Nah di situ gua mikir ya udahlah aman. Tapi di saat itu gue merasa feeling gak enak. Gue sampai bilang ke Pak Samsul, tolong dijagain, tolong dirondain. Gue bilang ya ntar tenang lah, saya rondain. Nah setelah itu saya masih ingat, saya hari Sabtu pulang dari toko itu, minggunya kan gue tutup, Libur lah ya. libur. Nah hari Senin gue mulai aktivitas seperti biasa. Gue datang ke material setengah 7. Yang gue heran waktu gue datang, di situ banyak warga lagi kumpul di depan toko gue, seolah-olah mereka tahu apa yang terjadi di toko gue. Bukan apa, biasa kalau toko ramai kan toko berbuka aja nih pada ngumpul mau belanja gitu. Nah ini enggak kejadian itu ada sesuatu kejadian, tapi waktu itu gue nggak naruh curiga karena seperti biasa kalau gue datang suka ada beberapa warga yang duduk di depan toko gue mau belanja. Tapi pada saat gue datang, pada saat itu dia bubar. Dia lagi bisik-bisik sama si Pak Samsul. Gue tanya, ada apa Pak Samsul? Enggak, dia cuma jawab gitu, enggak ada apa-apa. Begitu gue buka gerbang dan gue buka pintu toko depan material gue sontak kaget. Wah kaget luar biasa dah. Gue lihat toko gue udah kosong, barang-barangnya kosong semua tadi dalam pompa air semua. Nggak ada, semua raib. Yang gua heran lagi, kok sampai barang-barang kecil aja diangkut. Nah, akhirnya gua kan lihat ini pintu ketutup semua. Dia lewat mana? Pas gua lihat ke belakang, kebenaran gua di toko gua tuh dalamnya ada kamar mandi itu depan belakang. Gua buka kamar mandi, ternyata itu tembok kamar mandi jebol. Nah, itu nggak dulu lu nggak pakai lagi WMS atau pakai spandek gitu? Enggak, jebol.
gue lihat wah dijebol. Tapi di toko lu itu dikelilingin tembok pelindung atau gimana, atau masih Ya, langsung terekspos? tembok biasa aja, tembok kayak Yang pageran gitu. pagar gitu. Bukan. Tapi lu pagar tapi itu tuh jebol juga apa dia lewat Bukan pagar besi ya, pagar tembok. pagar temboknya ya, maksud gua berarti dia itu lewat dari atas Wah, apa jebolin beneran tembok? belakang toko gue itu kebon, Kebon. nah, sawah lah. Oh Jadi dia jebol lewat tembok itu, iya, dan gue lihat di situ ada tapak mobil, tapak ban mobil. mobil. Berarti niat banget itu pakai Nah mobil. itu pakai mobil, barang gue habis semua. Gue sempet di situ marah gue sama Pak Samsul. Pak Samsul nih benar-benar jagain toko saya nggak sih? Dan gue juga sampai merasa menaruh curiga sama warga situ. Pasti tahu dong Iya. barang sebanyak itu hilang, terus ada mobil segala, Setidaknya ada suara mobil. ada suara mobil, kok nggak ada yang perhatian. Curiga gitu ya. Nah di situ gue ingat RW daerah situ datang, bilang ada apa Pak Eja? Ini saya kebobolan toko saya. Masa segini barang banyak yang bisa hilang? Kok warga sini nggak ada yang tahu? Tapi kan kita nggak punya bukti apa-apa dan kita nggak bisa nyalahin. Nah pada saat itu gue yang heran, di toko gue ini dalamnya banyak tanah. Tanah apa? Bayangin tuh, tanah kayak tanah merah gitu. Yang gue heran lagi pas gue buka laci gue kan di situ naruh receh-receh buat kembalian. Iya. Kan habis tuh barang, Habis, uang habis. Tapi di Rasa dalam habis lah. laci itu juga banyak tanah. Gue heran. Ini sorry, tanah ini merahnya kayak tanah kuburan apa tanah gimana? Ya bisa dibilang tanah kuburan. Bisa kayak gitu. Nah pada saat itu juga yang gue lihat di meja gue itu kan gue suka naruh Al-Quran tuh. Gue sesekali suka baca Al-Quran lah, sesekali Sebagai gua, muslim ya. Yang gua bikin ngenes, kenapa kok Al-Quran aja ada tapak kaki bekas injakan Itu mungkin maling itu atau pencuri. apa maling? Iya pasti diinjak sama waktu maling. Itu bukan binatang atau apa, kaki tapak Bukan, yakin. tapak Kaki. manusia gitu. Astagfirullahaladzim, ini kok Al-Quran Iya. aja diberani injak. Wah, akhirnya udah si RW ngomong gini ke gua, kayak ini mah bukan cuma maling, kata dia. Ini mah dikerjain orang, dikerjain gimana Pak RW? Dikerjain orang Pak Eja, diguna-guna, terus pakai tanah kuburan. Coba Itu bayangin. berarti omongannya si Koferi. yang Koferi pernah itu datangin kenyataan kenyataan bisa nimpa lu nimpa juga. gua. Nah, nimpa Setelah gua. dia ngasih tahu lu awalnya juga nggak percaya. Nggak percaya. Mungkin. Nah, dia juga sempat gua tadi lupa dan cerita dia waktu kenapa yang tadinya dia toko grosir bisa jadi kecil, itu pun dia dibobol maling. Sama berarti sisi Sama awal. kasusnya sama gua ya. Dan ada itu nggak apa sisa tanah-tanah itu juga. Nah, itu nggak mendetail dia. Betul, cuma Cuma dibobol pernah juga. dibobol maling terus diguna-guna. Misalnya nih, ini kejadian ini kayak tadi dibobol maling sama yang tadi tanah ini, apa terjadi untuk orang yang pendatang lah atau orang pribumi sana juga pernah kejadian? Yang gua dengar umumnya Pendatang. sebab sebelum gua ada dulu toko material tapi punya orang Chinese. Itu cuman kuat 5 bulan udah tutup. Udah tutup. Nah, gua nggak tahu kenapa. Waktu itu gua cari informasi apa itu dijual apa enggak, tapi gua nggak pernah nemuin. Jadi mohon maaf nih, nggak pandang bulu, asalkan lu pendatang dari luar ke desa itu, lu maju, Disikat ya sama dia. sih. Disikat dalam artian ya diguna-guna lah, dipaling, barang-barang dagangan kita dihabisin. Oke, nah setelah itu kan Setelah itu kejadian selanjutnya otomatis kan gue istilahnya ngasih informasi ke sales-sales gue yang udah pada masukin barang kan, nggak semuanya barang itu udah cash, ya, banyaknya utang gue. Ya biasalah orang dagang pasti utang. Sales gue waktu itu datang nyemangetin gue untuk ngisi barang lagi, padahal barang gue pada saat itu habis sama sekali. ya ambil. Udah habis. Yang gue heran waktu gue setelah kemalingan ya,
waktu gue buka itu di toko material ini, gue merasa diri gue itu jadi gak betah di material. Setelah kejadian kemalingan sama ada tanah merah itu. Nah, tanah kuburan itu kan gue bersihin, udah gue sapu, udah gue pel sama karyawan gue, ya gue semangatin lagi. Iya. Nah, yang gue heran lagi, waktu pas gue mulai buka toko, gue dagang, jangankan istilahnya batako semen pasir keluar, enggak, sepaku sekilo aja enggak keluar sama sekali. Bener-bener dibikin gue sepi toko gue, seperti Total nggak? seperti kuburan lah. Pegawai gue pada bengong, gue juga bingung. Otomatis kan kalau nggak ada pemasukan uang, ya gue gimana mesti bayar sales ke depannya? Mesti gue bayar pegawai gue aja sampai gue, mohon maaf, gue ngutang dulu. Istilahnya gue lariin ke besok. Coba deh besok kalau ada penjualan gue bayar tuh. Sampai sebegitu. Sampai parahnya ya. Parahnya sebegitu. Nah, pada saat itu gue merasa ya udahlah, gue tetap jalanin, gue tetap semangatin. Gue ingat tuh waktu pas gue buka 6:30 dan gue paksain tuh diri gue untuk bertahan di toko itu pulang 4:30. Sebenarnya gue kalau datang ke toko itu udah 4 dan udah pengen bawaannya, baru buka aja jam 10 aja udah pengen tutup karena ngelihat kondisinya kok nggak greget Udah gitu, sepi gitu, total. nggak ada yang belanja di toko gue. Padahal dulu kalau dulu masih rame dulu, lu berangkat nyampe sana pagi, pulang mungkin nggak jam 4:30 jam 5. Wah, bisa sampai, percaya kadang sampai maghrib. Maghrib masih Masih beres-beres toko karena yang belanja terus-terusan, alhamdulillah masih rame. masih ramai. Nah, ini gue udah mulai turun semangat gue, kok begini amat nih toko. Nah, satu kejadian gini, gue pulang nih dari toko itu, gue pulang jam 4:30, gue di stop sama orang Bagas itu yang biasa dulu belanja sama gue waktu itu. Pak, langganan gue nyetop gue, pak, ya kenapa? Kok saya lihat tadi pagi toko tutup aja. Tutup? Ah enggak, kata gue. Padahal buka, saya ini baru pulang. Saya buka 6:30, tutup 5:30 seperti biasa. Ah enggak, tadi saya datang jam 9 toko bapak tutup. Saya beli batako, saya beli semen, saya beli asbes, saya beli kaso, kayu. Katanya toko saya tutup, toko gue tutup dan Total tuh kayak dia kelihatan tuh tokonya tutup. buka. Dia bilang akhirnya saya belanja di toko yang dekat. Yang dekat dia tuh tokonya kecil, gue masih ingat. Nah, gue di situ masih belum curiga dan ya udahlah, mungkin dia salah lihat kali apa gimana, atau ya bukan rezeki gue lah, gue pulang. Nah, sorry nih sebenarnya kejadian kayak gini karena kejadian juga sama gua. Ya gua kan juga sama nih di lapangan di kerjaan. Ya itu beberapa toko yang pernah gua kunjungin, salah satunya juga toko yang sekarang nih sering lewat. Karena apa? Tuh seolah-olah tuh apa ya? Itu tadi kayak tuh toko bukan di situ. Kayak ditutup gitu itu. Iya. Tapi walau lebih swap nih yang nggak kejadian karena gue ya ketika gue sadar tokonya ada di situ gue putar balik gitu. Karena emang tugas juga di lapangan harus kunjungan kayak gitu. Nah, terus cerita lagi gini dah, setelah itu kejadian yang gue perhatiin lagi dulu waktu pas gue masih bagus-bagusnya itu toko kan sering ada sales-sales baru. Iya masuk. Ini nggak ada sales lagi sama sekali yang masuk. Jadi ya gue pakai sales standar yang udah memang hubungan sama gue, sering datang. Dan gue juga yang heran kalau sales itu misalnya udah gue bayar, nih sales nih udah malas balik lagi ke tempat gue. Awalnya sampai sales pun naik. Hawa. Akhirnya mereka orang udah pada datang lagi ke toko. Gue heran kan, ini kenapa ya toko gue? Tapi ya udahlah, gue jalanin seperti biasa. Dan yang gue pernah alamin lagi, ada satu sales gue dapat referensi dari saudara gue karena gue mau ngisi satu barang yang memang gak ada, cobalah gue isi, siapa tahu jadi rame. Nah, waktu pada saat itu gue telepon dia,
Dia bilang saya udah di daerah bapak, cuma saya nggak lihat tokonya di mana. Dia ngomong begitu. Kan gua heran. Gua telepon, Pak, bapak patokannya ini, tokonya namanya Bekah Jaya, coba tolong bapak datang ke situ. Udah Pak, tapi saya nggak ngeliat toko, pas turunan kata gua. Sampai gua keluar dari pagar toko gua ngeliat wah ini nih orang nih kayaknya mudar mandir. Sampai gua stop baru dia ngeliat toko gua. Masya Allah. Dia bilang tadi gua lewat sini Pak, ini toko nggak ada bangunannya, katanya tanah kosong. Hebat amat tuh sihir. Nah gua merasa wah gila nih, apalagi nih kok orang bisa ngomong begitu. Ini udah kedua kali kan kejadian, udah beres tuh. Nah gua yang heran lagi, toko gua ini kan tergolong walaupun udah dibobol masih komplit lah, barang-barangnya nih ada semua Ya, walaupun tadi sedikit-sedikit. pada support Nah. kan ya. Nah sebelah toko gua bukan bermaksud gua sudon atau gimana ya, toko yang di sebelah gua ini toko kecil, barangnya sama gua jauh beda. Sorry, jaraknya dari toko itu ada berapa ratus meter? Ya paling kurang lebih 50 meter lah. 50 meter, oh nggak jauh banget itu. Gak jauh banget. Dan gua kalau ngeliat dia ngirim barang pun dia lewatin toko gua. Dan itu orang pribumi situ apa mendapat? Itu orang istrinya orang pribumi situ. Oh, Dianya orang dia pendatang. datang Nah, suaminya. iya. Dan yang gua heran, orang yang biasa belanja itu kan sebelum ngeliwatin toko dia pasti ngeliwatin gua dulu. Dan gua lihat gitu, ini orang mau belanja, sempat yang gua heran ada motor mau masuk ke toko gua terus belok. Itu sering kejadian. Udah di bibir Udah di depan bibir toko. pagar. Heeh. Bahkan Mau bukan di bibir toko lagi, tapi Iya. udah masuk. Udah masuk keluar. ke area lah ya. Nah, putar balik, nggak nanya, nggak apa. Iya. Mending kalau nanya barangnya nggak ada, putar balik. Ini Iya. baru masuk udah keluar. Gua heran. Gua mau tanya dia udah keburu keluar duluan. Nah, udah gitu gua mikir kan. Gua ingat, gua ceritain ke mertua gua sama istri gua Ya. kejadian ini. Kok begini ya, toko gua begini. Katanya istri gua, coba aja di ruqyah. Pada saat itu gua masih belum mau. Jadi hal ini mertua lu sama istri lu tahu, sedang orang tua lu tahu. Orang tua gue juga tahu, tapi orang tua gue ya positif thinking aja Iya. lah, udah rezeki min Allah Iya. katanya. Rezeki di atas Allah ya. Nah, ya udah, gue jalanin kan. Nah, setelah berjalannya waktu, gue ingat orang tua gue ini ngasih gue hadiahnya itu ingat gue TV kabel, parabola kan. Bola. Di situ maksudnya orang tua gue itu di situ ada acara-acara agama kan, Iya. bisa kita lihat gitu istilahnya ceramah-ceramah tentang Biasanya sesi keagamaan, pengajian. pengajian apa, dan di situ kebenaran istri gue lagi pas setel stasiun acara agama itu ya pengajian itu, di situ tentang ruqyah Ini sorry di rumah apa di toko itu? di rumah. Di rumah. Oh. Di rumah. Jadi dia nonton, terus ada salah satu narasumber yang kejadiannya sama sama gue. Mirip. Jadi mirip. Dia curhat sama si ustadz itu, terus si ustadz itu bilang suruh ruqyah mandiri. Nah, di situ dia juga bilang bahwa kalau memang ada bawaannya males. Oh jadi ini ada efek juga ke Efek diri lu ke sendiri. diri gue nih, pertama mental gue jadi turun. Terus gue gampang emosian. Terus juga gue kalau hal-hal yang seperti disinggung masalah ruqyah gue udah males duluan dan udah nggak percaya duluan. Dari ibadah juga ngaruh dah. Gue jadi lebih males untuk buka Al-Quran, ngaji atau gue jadi bikin males lah. Kerja aja udah males, cari duit aja udah males gue. Terus untuk dampak ke keluarga sendiri juga ada dong. Ada, ya gue lebih gampang temperamental. Temperamental. Jadi istilahnya gue marah-marah terus, kondisinya terus juga gue selek sama pegawai gue. Pegawai gue yang tiap hari gue gaji nggak ada kerja aja, kok bisa baru sehari masuk terus keluar. Dia bilang saya nggak betah, padahal nggak gue marahin awalnya. Jadi kan timbulnya gue marah. Nah, Kok lo
gua gaji, lu ngomong gak betah di sini sepi, diem aja misalnya. Tapi nggak ngerti kenapa gua setiap punya pegawai selalu berhenti dan Intinya nggak betah lah. nggak betah. Dan begitu juga, nah, efek sampingnya ya gua ribut sama sales karena masalah gua telat bayar. Iya. Nah, Itu tadi karena toko udah sepi, sepi, nggak ada uang nah, masuk, nggak akhirnya ada uang masuk. sedangkan tagihan kan pasti jatuh tempo terus. Nah iya, dan gua juga harus bayar kan. Ya, Nah, memang gua pahamin itulah. Nah, dan di saat itu tetap akhirnya mertua gua ngomong nasehatin, ayo Rukia apa lagi, mau nunggu sampai kapan gini terus. Akhirnya gua ya udah, gua coba untuk mau datang. Percaya nggak, Dan waktu-waktu pas gua mau datang ke tempat Rukia itu halangannya ada aja, Dan. apa aja tuh? Sore-sore gua mau berangkat nih ke tempat Rukia yang udah dijanjiin. Gua jalan taunya mobil gua pecah ban. Sampai gua parkir di tempatnya saudara gua minjem motor. Minjem motor nyampe pas gua jalan itu hujan angin. Kayaknya Ada aja rintangannya sampai akhirnya kan gua berteduh lama. Ya itu sih udah semua itu takdir lah ya. Tapi kok susah bener gitu loh. Begitu nyampe rumah, gue mau jemput bini gue, istri gue untuk siap-siap datang ke tempat itu. Bini gue sakit. Masya Allah. Bini gue bilang, udah dah, dulu aja yang jalan. Gue sakit. Ya udah, akhirnya gue jalan sendiri. Tapi nyampe juga, nyampe. Gue ingat pada saat itu gue di Rukia sama si Ustadz ini. Gue nggak ada efek apa-apa. Nggak merasa apa, muntah atau mungkin hawa panas, kesurupan iya. atau enggak ada. Kayak di TV kan biasanya kalau kita di Rukia begitu ya. Nah, iya, kalau ini enggak, gua nggak ngerasain apa-apa, timbulnya gua nggak percaya. Ini mah emang gua nasib gua aja kali begini. Mungkin udah kadarullah ya kan. Udahlah, gua emang begini lah, udah. Begini. Udah. Tapi sorry waktu itu kan 2015 bukannya udah nggak krisman ya? Masih agak-agak sulit lah. Iya kan 2018 itu kan yang baru ekonomi kita katanya mau kayak 2008 krisman lagi kan. Nah tapi kan 2012 sebenarnya kan udah ya lumayan lah, nggak terlalu parah-parah kayak tahun ini gitu kan. Iya, memang sih waktu saat. Nah yang gue heran gitu, toko gua doang sepi, saudara-saudara gua yang di kota-kota rame. Rame ya. Rame. Iya, Mereka iya. orang gua bahagia deh. Karena sorry Kalau kalau gua- kan emang basicnya kan toko bangunan ya, Nah. dari bapak lu semua, Iya. dari saudara-saudara. Dan gua ingat gua jadi timbulnya punya rasa iri sama Iri. orang. Iri, kok orang bisa begini gua enggak. Masa Jadi gue ya, julid sekarang. akhirnya gua punya rasa minder. Iya, iya. Minder ketemu orang, mau kemana gua minder. Jangankan ketemu orang, ketemu mertua sendiri aja gua minder. Terus terang aja. Iya. Nah, akhirnya pada saat itu gua ingat. Akhirnya gua nggak percaya tuh. Gua ngomong sama istri gua, udahlah sekarang mah kalau mau ibadah aja, gak usah rukiah deh. Emang gua kasih begini kali, ya nggak minta aja sama Allah. Pada saat itu gua nggak hubungin lagi tuh si Ustadz, tapi Iya. si Ustadz itu sempet nelpon gua, nggak gua angkat. Gak sempat tuh Ustadz tuh minta, "Tar lu toko gua ada." Enggak, awalnya enggak gitu. Gua udah nggak percaya aja. Toh gua nggak ada efek apa-apa Iya. waktu di rukiah sama dia. Gue ingat Ustadz itu akhirnya ngubungin istri gua, kasih tahu, coba saya mau datang ke tempat toko suami ibu. Saya mau tahu, siapa tahu kalau di rukiah di situ ada efeknya. Dia datang tuh subuh-subuh, beres gua sholat subuh, ke rumah datang. Dia ngomong, Pak Rija, saya datang ke sini tuh mau nolong barunya. Saya nggak minta dikasih apa-apa, enggak, cuma mau nolong Pak Rija kok. Tulus saya lillahi ta'ala. Di situ gue ingat pada saat itu hari Jumat. Gue pikir ya udahlah, udah datang juga dalam hati gue. Ya udah Ustaz, kita jalan ya. Kalau emang Ustaz penasaran sama toko saya.
waktu gue jalan, gue sama istri gue. Nah kebenaran gue juga udah punya anak satu waktu itu. Oh, udah punya anak Udah punya anak satu. Nah anak ini gue titipin ke ibu gue. Akhirnya gue jalan lah ke toko material gue. Ingat gue, di situ ada pegawai gue satu-satunya yang setia sama gue. Namanya Pak Suheng. Nah, dia ini kalau Pak Samsul udah keluar, yang lain-lain keluar lah. Cuman satu orang ini yang masih setia di toko gue. Awalnya Nah, berapa almarhum karyawan? Berapa karyawan? Awalnya gue ada 4. 4. Nah sampai tinggal Satu satu. yang pasti. Yang gue heran juga sama almarhum ini, dia tuh gua sampai ngutang gaji aja dia bilang nggak apa-apa. Saking loyalnya. Nah, Jarang temuan. nah itu gue ingat waktu pas gue datang pas UM bukain pintu, oh Pak Rija sama siapa katanya, ini sama Ustadz saya. Oh ya udah masuk aja ke dalam, kata si Ustadz sekarang tutup dulu aja toko, nggak usah buka, saya mau Betulan, jadi bukan hari Minggu nih, habisnya tuh hari Jumat. Hari Jumat. Nah, Buka, katanya si Ustadz, coba sediain air di ember 3 ember. Ya, sediain Pak masih Pak Suem. Ya udah, Pak Rija duduk, silakan duduk. Istri Pak Rija sama Pak Suem duduk. Dia bilang gini, saya mau ngaji, ntar cukup dengerin, jangan ikutin, dengerin aja. Waktu itu surat Al-Baqarah. Dia ngaji tuh. Waktu ngaji gue ngeliat bini gue, kok tau-tau dia duduk. Aduh gitu. Panas, sakit, nangis. Kata gue, kenapa? Kata gue. terus yang terpengaruh malah bini lu. Bini. Nah, Yang nggak pernah, mungkin jaga di toko nggak pernah. nggak pernah, tapi datang Datang suka. pernah. Nah, gue ngeliatin bini gue tuh sakit ininya. Memang gue ingat beberapa sales ngomong kalau ke situ suka pegang-pegang ini katanya pegel kalau datang ke toko gue. Nah, terus nggak lama kemudian si Pak Suem bangun, gue ngamuk-ngamuk keluar kerasukan, nendang pintu besi, ditendang. Lu siapa lu? Ngomong kata-kata kasar lah ke si Ustaz. Dari gua takutnya si Ustaz diapa-apain, sama gua ditangkap dari belakang. Karena gua melihat di situ ada golok kan, golok buat nyari apa, buat nebang-nebang Perkakas itu bisa perkakas. dijual juga. Nah, gua tangkap dari belakang. Si Ustaz ngomong gini, udah lepasin aja, gak usah lu pegangin, gak usah kamu pegangin, lepasin aja. Ya udah kita lepasin. Taunya pas di ngajiin dia pingsan jatuh. Nah, akhirnya gua bawa ke kamar dan si Pak Sulam ini ngomong, Pak Eja ngapain saya? Gak sadar tuh. Kok saya dibawa ke hutan? Masya. Ngomongnya begitu. Di hutan di mana? Gua bilang orang lu ada di toko gua, lu bilang di hutan. Emang ngapain di hutan? Iya. Nggak tahu Pak Rija ngapain saya. Oh nggak ngapa-ngapain kok, lu yang marah-marah tadi. Nah udah beres. Nah taunya muntah. Pak Sueb ini. Pak Sueb ini muntah-muntah. Udah kata si Ustadz, cukup. Kali ini cukup dulu. Pak Rija mau ikutin saya nggak katanya? Saran saya. Ya udah deh Ustadz, kalau kejadiannya begini mah kita jadinya agak percaya deh. Nah, Pak Rija tiap hari bikin air rupiah, pagi sore semprotin sekeliling toko. Nah, pada saat itu kita nyemprotin, ya udahlah berjalan seiringnya waktu, gue jalanin semua. Gue bikin air rupiah, gue bacain air rupiah itu. Ya bacaan-bacaannya mah umum lah. Nah, ayat kursi, Allah, Nas, Fulia, terus sama beberapa surat pendek yang dikasih sama dia suruh dibacain, ya itu dikasih dalam bidara juga, gue kasih gue semprotin. Pada saat gue nyemprot begitu dan ada kalanya di situ tuh gue suka nyium bau bangke, bau busuk, bau bangke, bau hanyir, bau darah, bau itu. Nah di situ gue merasa yakin lagi. Gue semprotin dalam toko gue, kan luar dalam dan gue semprotin pagi sore, gue semprotin. Itu baru sekali gue lakuin dan
Besok paginya kan si Pak Sueb ini kan gue butuhin cuma jaga malam, pulang pagi. Jadi pagi gue buka itu udah nggak ada pegawai, gue cuma ngelayanin ya pelayanan barang kecil aja barang dalam. Nah toko gue juga udah mulai nyusut nih barang-barang dalamnya. Nah gue masih ingat pas Pak Sueb ngomong pagi-pagi itu gue datang ngomong dia pengen pulang, dia ngomong gini ke gue, Pak Rija, ya saya pulang ya. Ya udah pulang, emang waktunya pulang. Nah ya udah gue kasih tuh gajinya ala kadarnya, gue ngasih, dia masih menerima. Alhamdulillah, kasih ya Pak Sueb, saya dibantuin sama Pak Sueb selama ini. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Dia baru jalan pas nyampe depan pagar toko gue, dia jatuh, sakit kakinya, katanya ada yang narik. Aduh Pak Rija tolong Pak Rija, ini gali nih, di sini gali apaan, kata gue, ini tolong digali nih tanah nih, gali nih. Gua ambil linggis, gua gali, gua juga sampai mikir nih orang kenapa. Lagi gua gali, gua ngeliat ada batu, ada potongan apa tali, ada plastik dalamnya tuh kertas kuning. Gua ambil kata Pak Sueb. Gua ambil. Pukul ya, gua waktu itu masih belum ngerti lah. Gua buka awamnya, masih awam gua. Gua taunya ngaji sholat aja udah. Gua buka, gua lihat itu ada tulisan Arab gundul. Gua nggak ngerti dah apa maksudnya. Gua fotoin tuh waktu dulu zaman BlackBerry. Gua fotoin, gua kirim, Ustaz ada gini. Wah itu bukunya tuh udah dapet satu tuh. Udah aja bacain ayat kursi, bakar. Bacain sama gua. Ludahin, bakar. Sudah. Udah tuh satu tuh buku gua lebih optimis lagi kan, semangat lagi, gua bikin air rukiah lah, gua semprotin semua ruangan. Gua masih ingat pada saat gua bikin air rukiah, di situ gua lagi baca air rukiah, tahu-tahu ada suara perempuan bilang punten. Bahasa punten tuh kalau bahasa Sunda permisi lah, bahasa Indonesianya permisi. Punten. Nah pada saat itu gue mikirnya, wah ini orang gila nih yang biasa suka keliling daerah-daerah situ. Ada tuh satu orang gila perempuan, tahu-tahu masuk kamar yang biasa gue istirahat, kayak masuk gitu, bunyi geledak. Wah kata gue, masuk kamar nih orang, kata gue, ngapain? Gue lihat pintunya ketutup, gue buka tuh pintu, gak ada orang, tapi suara ada tadinya. Terus gua lihat ini kan kamar gua nih, di sini posisinya kamar mandi. Nah, yang dijebol waktu itu pas paling. Nah kamar mandi enggak, itu yang di dalam, yang di luar. Di luar ada kamar mandi lagi. Nah ini kamar gua, kamar istirahat gua. Gua ngelihat di tengah kamar mandi itu ada air seni, ada air kencing. Gua ngelihat, wah siapa yang kencing di sini, kata gua. Jadi bukan di dalam kamar mandinya, tapi di luar kamar mandinya. Dan gue lihat tembok ada tapak tangan, kayak tapak tangan perempuan gitu ya, yang kayak bekas megang air tuh tapak tangan. Gue sempet ke sekdes, gue istilahnya ngasih tahu lah ke kepala sekdes kalau tempat gue ini mau dijual. Nah gue sempet lihat di pintu rumahnya dia tuh ada kayu cagak dua. Kata gue itu apa? Katanya buat jaga, sini kan banyak orang telur santet apa. Kata gue ya kenapa nggak percaya sama Allah aja, ngapain kita pakai percaya itu. Sempat gue pegang dia marah, terus jangan macam-macam loh, itu kan dulu waktu itu sebelum saya pasang itu katanya rumah saya tuh sering kemasukan ular kobra gitu. Ya udahlah, cuman saya sih nyaranin bapak nggak usah percaya maginya, minta aja sama Allah supaya mendapat dari Allah itu lebih benar. Udahlah, masing-masing aja gitu. masalah keyakinan mah ngomong gitu ya. Nah setelah itu gue pulang dari sekdes, gue pulang naik motor sampai rumah. Gue ingat bini gue juga sama anak gue lagi pada keluar, jadi kosong lagi di rumah. Pas gue buka rumah gue, lo percaya nggak, di tengah itu ada ular
ular kobra. Kobra. Gua kaget kan. Nah, gua punya senapan uklik tuh. Iya. Senapan angin. Senapan angin uklik. Oh, aman. Nah, gua kan nggak berani. Saya gua mau pukul takut nyerang dia. Mumpung lagi begini nih, nggak ini diam di tempat. Gua tembak, gua kan ya, gitu. Gua tembak, mati sih. Gua lihat, gua angkat pakai sapu, gua buang keluar. Untung aja kata gua, ini gua nggak ada, anak gua nggak ada. Serem lah. Itu ketutup rapat semua. Ular dari mana? Berarti serangan ke rumah lebih intens. Nah, akhirnya bini gue datang, gue cerita, di mana tadi ada ular, ini udah mati sih, udah beres. Nah, malam-malam, bini gue itu sebelum tidur tuh suka ya di kamar mandi lah, biar bersih-bersih dulu, dia masuk ke kamar. Gue ini nggak bisa tidur malam-malam. Gue masih ingat, gue lagi bikin kopi, tahu-tahu kopi gue ada yang biru. Kayak yang gitu. gitu. Apa tuh? Gak enak. Tahu-tahu berasa badan gue itu dingin. Dinginnya gak enak banget. Dingin itu pindah-pindah tarik kaki, pindah ke tangan, pindah ke kepala, terus pindah-pindah. Kata gue gak enak bener badan gue. Nah, dari situ gue nggak jadi ngopi itu. Gue duduk baca Al-Quran, gue hatamin tuh Al-Baqarah itu sampai 3 jam. Gue hatamin itu sampai badan gue keringetan, tapi gue rasa enak badan gue, enteng, kayak ada yang keluar gitu dari badan gue. Terus gue sering sendawa. Gue hatamin, gue inget waktu itu pas jam setengah dua pagi. Cuman pada saat itu ya gue mau sholat tahajud aja berat. Akhirnya gue tidur, udah kecapean banget, gue tidur. Nah, sekitaran jam 3 gue bangun. Kok kayak ada suara gendang di telinga gue nih, ada suara musik. Nah, gue sempat bangunin istri gue, apa siapa gue buat anak gue takut lampuan apa nggak dengar nggak ada yang suara gendang nggak ada yang hajatan kan di sebelah apa gimana, kok ada suara gendang, terus ada kayak ada lagu-lagu zaman primitif banget gitu. Terus gue kalau tidur tuh kerasa kebayang kayak gue tuh di hutan, nggak tahu mimpi, nggak tahu apa, kayak gue ngeliat orang tuh pada nyanyi lagu kayak gitu kan. Itu bahasanya bahasa Sunda kah, bahasa Jawa, bahasa mana? Nggak tahu gue bahasanya juga, gue bingung gitu. Pokoknya ada suara lolongan anjing, ada suara dia ngikutin suara hewan. Si orang itu kayak orang itu tuh lagi kumpul di satu tempat gitu. Gue udah mulai gak enak tuh, badan dingin lah apa. Sampai pagi gue jadi berasa orang gak enak hati. Gue mau berangkat ke materi aja jadi males, kayak ada ancaman gitu. Kayak sesuatu tuh bakal nyerang gue. Takut lah. Ada hawa takut, ada kayak ada musuh gimana sih. Gue masih ingat terakhir nih, gue pernah satu kejadian nih, toko gue rame. Udah mulai rame nih. Toko gua udah mulai rame karena kalau gua hitung tuh 12 titik gua tuh udah keambil semua. 12 titik ternyata. 12 titik depan, tengah, sama belakang tuh udah keambil semua. Nah di sini gua masih ingat nih, waktu pada saat gua rame, gua tuh ada niat mau bagi-bagi rezeki. Gua beli nasi bungkus dan gue bagiin warga situ. Besoknya itu pas kebetulan hari Jumat, besoknya Sabtu, gue datang ke toko, ada beberapa warga yang paling gue bawa golok dan ngamuk, bilang katanya gue gara-gara makan nasi dari lo, ibu gue sakit, istrinya ada yang nggak bisa jalan, anaknya panas dingin, kayak racunan gitu. Nah kata gue, kenapa?
Jadi orang sana tuh masih percaya pengobatan itu bukan ke dokter tapi Capek-capek jape-jape. jangan. Nah, baru pulang tes, ya gua tetap gua merasa udah deh, Udah gua nggak udah gak nyaman. nyaman lah ya, udah gak betah, udah gak enak lah di situ. Nggak kondusif ya. Lingkungannya udah ini buat gua sendiri kurang baik. Ya singkat cerita, ada satu tetangga gua yang ngelari tuh tempat sampai kejadian tuh tempat dibeli. Alhamdulillah Kejual. Gua ingat waktu itu orang Jakarta, orang Pondok Cabe, sebut aja namanya Pak Sobirin, nama samaran nih. Dia beli tempat gua dengan harga yang cukup fantastis menurut gua. Gua asal cukup ucap aja, Iya. terus dia deal. Gua heran, Iya. diijabah lah doa gua, dikabul lah. Gua pengen pindah dari tempat itu, gua pengen jual tempat itu, dan gua pengen udahlah, gua nggak mau lagi dah istilahnya buka toko material. Sempet ada perasaan seperti itu. Nah, yang gua heran kok gua nyebutin angka dia nggak nawar, Langsung deal ya. deal aja. Nah, selidik demi selidik gua selidikin, ternyata ini tempat gua ini nutupin jalan tanah dia. Oh, dia dari tapi nggak mau ngomong. Nah, nggak mau ngomong. Sebab kalau gua ngomong dia takut gua pasang harga mahal. Jangan-jangan tanahnya dia itu yang akses pencuri masuk dari toko belakang. Iya, Dibobol. yang dibobol. Jadi kehalangan jalan dia Iya. itu udah nggak ada. Sebelah punya tanah orang. Jadi kalau nggak dia beli tempat gua, dia nggak punya jalan akses Akses keluar keluar. masuk. Nah, jalan raya itu pernah sampai detik ini ya, gua sempat main ke sana ya, silaturahmi orang-orang sana lah. Kalau bagaimanapun gua nggak boleh nyimpan dendam atau gimana, gua diajarin yang berbaik lah sama orang-orang, walaupun itu musuh kita harus tetap berbuat baik. Iya. Gua ngeliat tuh tempat sekarang kumuh dan tidak dipakai dari semenjak dibeli sampai detik ini. Nggak terawat sama Nggak sekali. terawat sama Galang sekali. kalau macam Nah, banyak. yang kerja pertama sama gua Pak Samsul ngomong dari pertama dijual Pak sama bapak ini tempat nggak pernah di ini, nggak pernah dipakai Iya. sampai yang belinya itu meninggal, dan makelarnya pun yang satu itu yang tetangga gua ini juga meninggal. Wah, gua kaget kan. Jadi kayaknya ini mohon maaf ya, dampak dari Google tadi sihir tanah tadi itu mungkin ke mereka bagaimana? Gua nggak bisa bilang begitu juga ya, intinya sih udah takdir lah ya. Terus sampai sekarang ini lu tahu nih siapa nih yang ngelakuin? Sampai detik ini itu masih misteri buat gua, dan gua nggak pernah tahu siapa yang ngerjain gua. Tapi gua berusaha ya udah ini emang. Tapi dari situ gua dapat hikmah lah, dapat pelajaran. Alhamdulillah semenjak itu kejadian itu ya, pesan-pesannya gua ini pesan baiknya, pesan moralnya gua, kita nih jadi orang jangan takabur, jangan sombong, dan selalu ingat sama Allah, sama pencipta kita. Ya rajin sholat, rajin ngaji, mendekatkan diri kepada Allah, kita berbuat baik sama manusia, insya Allah itu bakalan jadi kebaikan juga buat kita. Kita bakal dilindungi sama Allah. Terus terang gue dari waktu itu gue pelajari diri gue, kenapa kok gue bisa kena terus. Sholat pun gue jarang ke masjid, bukan jarang, malah gak pernah. Waktunya sholat misalnya duhur dijadiin sholat asar dijadiin maghrib dijadiin isanya terlalu malam. Karena sibuk untuk cari duit duniawi, yang dicari duit. Dan gue sering juga mungkin menyakiti hati karyawan gue. Di saatnya istirahat gue selalu bilang, ayo buru-buru dah, ini kan tarikan masih banyak. Mungkin dia ada yang rasa sakit hati atau apa, atau juga ya dari orang-orang yang memang saingan gue nggak ngerti juga. Sampai sekarang gue ya cuman gue berusaha untuknya introspeksi diri. Gue merasa ya mungkin ada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa gue udah pasti. Gue nih manusia biasa, gak luput dari berbuat salah, pasti gue punya dosa. Udah gitu aja.
positifnya itu. Oke, jadi inspirasi buat kita nih pagi ya. Iya. Oke, saudara-saudara, itulah tadi cerita dari Bang Reza Daniel mengenai sihir tanah terkutuk yang terjadi dan dialami oleh dia sendiri. Iya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, share, and like, dan jangan lupa pencet lonceng yang ada di channel